Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus selalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengisahkan peristiwa yang sangat menyentuh, yakni Yesus berjumpa dengan iring-iringan pemakaman anak laki-laki dari seorang ibu janda di Nain. Tangisan, ratapan, dan duka mendalam mengiringi langkah mereka. Dalam budaya waktu itu, kematian bukan hanya perpisahan emosional, tetapi juga sebuah tanda ketidakmurnian yang menakutkan. Banyak orang memilih menjaga jarak dari yang sakit dan mati, tetapi Yesus justru melangkah mendekat, menghentikan prosesi, menyentuh usungan jenazah, dan menghidupkan kembali anak itu. Tindakan Yesus ini mengungkapkan hati Allah. Allah yang tidak menjauh dari penderitaan kita, tetapi masuk ke dalamnya. Ia menyentuh luka terdalam manusia, yakni kesedihan, kelemahan, dan ketakutan akan kematian. Ia bukan hanya menghibur, tetapi juga mengalahkan kematian itu sendiri. Saudara-saudari, pada hari ini gereja juga mengenang Santo Cornelius Paus dan Santo Cyprianus Uskup. Keduanya hidup di abad ketiga, masa ketika penganiayaan terhadap umat Kristen sangat berat. Banyak umat dipaksa menyangkal iman, bahkan beberapa imam dan umat jatuh dalam ketakutan. Cornelius sebagai paus dan Cyprianus sebagai uskup tidak menutup mata. Mereka tidak menjauh dari prosesi duka umatnya. Seperti Yesus yang menyentuh usungan jenazah, mereka menyentuh luka gereja, mengampuni yang bertobat, menguatkan yang lemah, dan berani menghadapi ancaman penguasa demi mempertahankan iman. Keduanya akhirnya menjadi martir. Cornelius diasingkan dan wafat dalam penderitaan. Cyprianus dipenggal kepalanya. Mereka percaya bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kehidupan kekal. Mereka tidak takut menderita karena tahu bahwa Allah ada bersama mereka, seperti Yesus yang hadir di Nain. Saudara-saudari, iman sejati tidak menghindar dari penderitaan, melainkan menghadapinya dengan keberanian dan pengharapan. Seperti Cornelius dan Cyprianus, kita dipanggil untuk mendekat pada sesama yang sedang berduka, sakit, atau jatuh dalam dosa, bukan untuk menghakimi atau mengabaikan, tetapi untuk menyentuh mereka dengan belas kasih Kristus. Maka hari ini marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita cukup berani untuk menyentuh luka orang lain? Apakah kita siap mendampingi mereka yang berada dalam prosesi duka hidupnya? Apakah kita mau mempersembahkan kelemahan dan ketakutan kita di altar Tuhan, agar Ia mengubah ratapan kita menjadi tarian seperti yang dijanjikan dalam Mazmur? Semoga teladan Santo Cornelius dan Santo Cyprianus menguatkan kita untuk tidak takut menderita demi Kristus, karena Dia adalah Tuhan kehidupan yang mengangkat kita dari kematian menuju kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa